terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Ya, dan kita ingin bertanya dari Dinas Kesehatan ya. Betul. Ini bagaimana persiapan dilakukan Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Wening Tias? Terima kasih. Kami dari Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan ada 3 kegiatan utama dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru ini. Baik. Pertama, untuk persiapan dari mudik, arus mudik Natal dan arus kembali nanti dari pada saat Tahun Baru, kami akan menyediakan layanan kesehatan pada terminal seperti 3 terminal utama, kemudian 6 terminal bantuan, juga ada 3 pelabuhan dan juga untuk daerah-daerah wisata. Di mana terjadi penumpukan massa di sana, penumpukan masyarakat juga yang akan menikmati wisata, sehingga juga kami siapkan. Kemudian untuk di terminal itu ada beberapa kegiatan. Pertama adalah pemeriksaan dari kesiapan pengemudi. Nah, sehingga kami melakukan screening di terminal dan stasiun dan juga terminal pembantu tadi, berupa screening pemeriksaan. Pertama adalah tes fisik, yaitu tekanan darah diperiksa, kemudian kadar gula darah. Baik. Kemudian juga apakah adanya penggunaan nabza. Jadi ke arah kita periksa adalah amfetamin, kemudian ada benzodiazepin, ada THC atau ganja atau opiat, apa yang kira-kira digunakan. Kemudian kami juga melakukan screening cepat kejiwaan. Nah, di situ tidak memerlukan waktu lama, tapi ada beberapa serangkaian checklist yang harus diisi untuk mengindikasikan apakah seseorang ada gangguan atau tidak. Kemudian juga untuk penyakit menular, itu juga nanti kami tambahkan di tahun ini. Seperti kita tahu bahwa berjam-jam di dalam sebuah kendaraan, itu kemungkinan penularan tuberkulosis dan sebagainya juga. Sehingga kami melakukan juga screening di terminal ini. Tentu saja tidak memakan waktu lama. Kemudian yang kedua, ada juga pengobatan, baik pada pengemudi yang sakit atau tadi layak jalan tapi dengan catatan sehingga harus diobati. Kemudian atau terhadap supir yang tidak layak jalan, apakah harus dilakukan rujukan ke rumah sakit, ataukah kami nanti bersama Dinas Perhubungan nanti supir tersebut akan diganti oleh supir cadangan. Baik. Kemudian kami lakukan promosi kesehatan, nanti akan dianjurkan setiap 4 jam supir itu harus berhenti istirahat atau melakukan senam peregangan yang dapat dilakukan di kendaraan. Nah, itu kami ajarkan kepada para pengemudi tersebut. Kemudian setelah itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan dalam hal penjajah makanan yang ada di sekitar terminal dan stasiun. Itu kami cek juga bagaimana kondisi aman pangan. Nah, apakah mengandung pewarna, pengawet, ataukah sudah basi sehingga bisa menyebabkan keracunan. Kemudian untuk pengamanan nanti di malam misa Natal di tanggal 24 dan 25 Desember, kami juga menyiapkan 47 unit ambulans. Di dalam 1 unit itu ada 1 dokter, 2 perawat dan 1 driver. Itu di seluruh DKI Jakarta, di mana banyak gereja-gereja pada saat itu sudah ada petugas keamanan. Sebanyak 200 personil. Kemudian nanti untuk malam tahun baru, di mana panggung utama adalah di Bundaran HI, kami menyiagakan 55 unit ambulan atau 260 personil, dan itu nanti ada 4 panggung kecil di sekitar antara Bundaran HI sampai dengan Monas. Kemudian juga tempat-tempat wisata seperti Ragunan, Kota Tua, Taman Mini, Pulau Seribu, itu juga kami lengkapi dengan petugas kesehatan. Oke, Ibu, ini kan sudah dilakukan setiap tahun begitu ya, hampir selalu seperti ini ya Bu ya. Nah, evaluasi dari tahun sebelumnya apa Bu yang mungkin menjadi perbaikan di tahun ini? Ya, jadi kami akan lebih dini kepada PO bis. Sehingga pemeriksaan pengemudi itu bisa kita lakukan lebih dini lagi sebelum terjadinya keberangkatan di terminal tersebut. Kemudian tadi screening jiwa dan screening untuk penyakit menular itu kami tambahkan lagi di tahun ini. Itu akan dilakukan screening kesehatan ini dilakukan setiap hari atau bagaimana Bu? Ya, nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Jadi
untuk jadwalnya, kemudian Untuk PO teknisnya, bis Bu, yang ya? akan melayani itu. Sehingga dipastikan seluruh pengemudi itu memang dalam keadaan sehat, Betul. fisik maupun mental pada saat membawa penumpang. Iya. Baik Baik. arus balik maupun arus mudik. Dan Betul. Dr. Nurdin, ini kan yang dilakukan antisipasi oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah sangat baik. Sampai ada tadi senam peregangan. Nah, Iya. tapi salah satunya cara sosialisasi yang dilakukan oleh Dinkes sendiri biar masyarakat dan juga para pengemudi ini teredukasi, apa yang akan dilakukan? Iya, jadi kami akan tadi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, kemudian melalui PO bis itu semua Ya. untuk media-media promosi kesehatan itu akan kami distribusikan lebih dahulu. Kemudian juga melalui media sosial sehingga nanti baik masyarakat maupun pengemudi bisa mengakses itu sehingga bisa mempelajari. Oke, Oke. ini baik sekali ya. Jadi ini tindakan preventif ya untuk mencegah kecelakaan ya. Tentunya pengemudinya harus Betul. disiapkan dulu begitu. Jadi tadi keamanan sudah oke, kesehatan sudah oke, tinggal jalanannya nih. Kira-kira semoga lancar biar perjalanan tempuhnya normal ya. Iya, Terus oke. Nah, kita nggak lengkap kalau nggak ke Pak Satpol PP DKI Jakarta, Dr. Andes Arifin. Kira-kira kesiapan apa saja memang akan dilakukan dari pihak Satpol PP menjelang Natal dan juga Tahun Baru ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemprov DKI Jakarta tentunya yang berkaitan dengan sinergitas kita dalam rangka pengamanan malam Natal dan juga pergantian tahun. Ya. Ya. Untuk tahun ini tentunya kami sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan konsolidasi personil dan anggota kami, di mana untuk pelaksanaan malam Natal dan juga Tahun Baru kami siapkan seluruhnya anggota lebih kurang 1.200 untuk pengamanan di beberapa tempat, objek-objek yang juga tadi sudah sampaikan. Yang pertama pengamanan yang ikut terlibat dengan Dinas Perhubungan, membantu Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat terminal, kemudian stasiun, pelabuhan dan sebagainya. Kemudian juga pengamanan-pengamanan pada objek-objek wisata. Ya, beberapa tempat kegiatan kita lakukan penempatan personil penjagaan yang ada di lokasi-lokasi itu. Ya. Kemudian juga di beberapa pertokoan-pertokoan, pusat perbelanjaan dan sebagainya. Kemudian juga yang berkaitan pengamanan di lokasi-lokasi gereja kita lakukan pemetaan saat ini. Beberapa gereja yang kita akan tempatkan personil dan juga kami berikan juga kepada para pengurus gereja yang sekiranya meminta bantuan untuk ditempatkannya personil, kami juga sudah dalam kondisi siap karena memang jajaran Satpol PP ini dalam penempatannya, penugasannya ada di setiap kelurahan. Setiap kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi, tugas kami ada di sana sehingga para pengurus gereja silakan untuk bisa berkoordinasi dengan jajaran Satpol PP yang ada di wilayah. Pada prinsipnya kita siap semua untuk mendukung pengamanan, kenyamanan dan juga bagaimana kita ciptakan situasi aman, tentram, pelaksanaan daripada malam Natal dan Tahun Baru. Oke. Selanjutnya juga kami akan lakukan di malam Tahun Baru adalah kegiatan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan yang merayakan malam pergantian tahun. Ya, terkait dengan perizinan maupun juga yang berkaitan dengan kepatuhan dalam ketentuan jam buka tutup. Nah, itu juga akan dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait yaitu dengan Dinas Pariwisata. Itu kita akan juga lakukan lokasi-lokasi yang memang setiap tahun kita lakukan itu untuk pengamanan-pengamanan di pada malam Tahun Baru. Baik. Di malam Tahun Baru juga direncanakan adanya kegiatan perayaan pergantian tahun di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman, dipusatkan di Bundaran HI, dan kami juga melakukan pengamanan di lokasi-lokasi itu pada malam Tahun Baru untuk bagaimana kemudian masyarakat merasa aman, nyaman dengan pergantian tahun dan juga pelaksanaan ibadah di gereja-gereja pada saat malam Natal. Saya rasa itu yang kita lakukan. Pendekatan patroli juga kita lakukan. Pendekatan ada 3. Yang pertama kita menyiapkan posko, siaga posko di 44 titik di setiap kecamatan kita sudah siapkan posko-posko. Kemudian pendekatan yang kedua adalah patroli di titik-titik yang mempunyai potensi kerawanan ketentraman ketertiban.
kita akan lakukan itu. Kemudian yang pendekatan yang ketiga adalah penjagaan. Nah, penjagaan di lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan, ada tempat-tempat ibadah, objek-objek wisata, kemudian pusat perbelanjaan, kemudian stasiun, terminal dan sebagainya. Karena rasa itu kami siap bersinergi dengan seluruh SKPD di Pemprov DKI Jakarta dan juga bersama Polda Metro Jaya. Baik. Jadi Satpol PP pun juga sudah siap jelang Natal dan juga Tahun Baru ya, Lucia. Kita tanyakan kepada Romo Siswantoko ini bagaimana perayaan Natal seperti apa yang akan dijalani umat Kristiani tahun ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan acara pada pagi ini Pak Kapolda, di mana Natal dan Tahun Baru itu dua peristiwa yang berdekatan dan dua peristiwa itu mengarahkan orang untuk bersukacita. Nah, saat orang bersukacita kadang-kala orang lupa akan keamanan, lupa akan kesehatan. Maka acara ini menjadi bagi kami khususnya Gereja Katolik membuat kami menjadi semakin nyaman, menjadi semakin siap, dan nanti kami merayakan Natal juga dalam keadaan tenang karena para Bapak Ibu dari kepolisian, dari Satpol, dari perhubungan sudah begitu luar biasa mempersiapkan dan mengawal acara perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang kedua, peristiwa Natal dan Tahun Baru ini juga menjadi peristiwa bagi kita untuk saling mendekatkan diri satu dengan yang lain. Paling tidak hal itu sudah terjadi misalnya di katedral. Ketika ada perayaan Natal, maka bukan hanya aparat keamanan yang ikut membantu kami, tetapi juga ada teman-teman banser yang ikut mengawal dan menjaga gereja kami dan juga gereja-gereja lain. Tentu ini menjadi satu peristiwa yang sangat menyejukkan bagi kita semua, juga terlebih bagi kami yang merayakannya. Dan tentu situasi kerukunan ini juga sangat selaras dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin kami, Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2018 saat bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar. Di sana lalu keluarlah dokumen Abu Dhabi yang secara khusus itu menyoroti soal persaudaraan insani. Jadi peristiwa Natal ini menjadi peristiwa di mana setiap pribadi diajak untuk saling mendekatkan diri satu dengan yang lain, sehingga dengan persaudaraan insani tanpa membedakan agama, suku, bahasa dan sebagainya itu, maka banyak hal akan dapat diatasi. Mungkin bukannya soal keamanan tapi juga masalah yang lain, masalah radikalisme, masalah kemiskinan mungkin bisa juga diatasi dengan membangun atau menguatkan persaudaraan sejati itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin Kementerian Agama itu kan merilis indeks kerukunan umat beragama, dan DKI itu mendapat indeks 71,3. Itu di bawah rata-rata karena rata-ratanya 73,83. Tentu peristiwa Natal dan Tahun Baru ini menjadi momentum bagi kita semua untuk mari kita semakin bergandengan tangan, menerima perbedaan sebagai satu anugerah Tuhan yang perlu dirawat, dijaga, dikembangkan untuk kebaikan kita bersama. Baik. Dan ini menjadi penting juga bagi kami umat Katolik untuk juga membuka diri beragama secara inklusif, tidak merasa minder tapi berusaha membuka diri, bersosialisasi, bersahabat, berteman dengan siapapun juga termasuk dalam Natal ini juga mulai membuka diri untuk berkomunikasi dengan aparat keamanan di Polsek, di RT RW, sehingga ini menjadi satu peristiwa di mana memang harmonisasi dalam hidup bersama itu menjadi nyata dan bukan hanya menjadi satu wacana. Baik. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya.